Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi ini udah lama lagi ya setelah aku terakhir ngupload video, mungkin sekitar 4 atau 3 bulan yang lalu ya. Nah, di situ aku melakukan banyak sekali kegiatan karena aku sekarang kan jadi mahasiswa profesi. Jadi banyak banget yang harus dilakukan sehingga nyuri-nyuri waktu buat bikin video. Nah, ternyata ketika aku bikin video tentang room tour dormitory aku, itu banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin teman-teman di sini pada penasaran juga sih ya, gimana sih dormitory UNER itu, pembayarannya gimana, fasilitasnya apa aja. Walaupun di video sebelumnya yang room tour dormitory itu aku udah jelasin beberapa, mungkin nggak terlalu lengkap juga, tentang fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di asrama atau dormitory UNER ini, khususnya di dormitory putri ya. Tapi sama aja sih antara dormitory putra dan dormitory putri untuk peraturannya. Nah, banyak banget dari kalian tuh yang penasaran, banyak banget yang pengen tahu lebih jauh tentang dormitory ini. So, aku bakal merangkum beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanya sama kalian, yang mungkin nanti berkesempatan untuk tinggal di dormitory ini dan tentunya menjadi mahasiswa dari Universitas Airlangga ini. Jadi, mari kita lihat. Oke, pertanyaan pertama yang paling banyak ditanyain sama kalian adalah, boleh nggak sih Kak tinggal di asrama itu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun? Nah, jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung situasi, kondisi, dan juga kebijakan dari pengurus asrama ini sendiri. Ketika kalian masuk, nanti kalian akan menandatangani suatu kontrak di mana ada kesepakatan bahwa kita tinggal selama 12 bulan atau 1 tahun atau 2 semester hitungannya. Nah, sebenarnya asrama ini itu kan ditujukan untuk utamanya mahasiswa dari luar Surabaya, entah itu luar kota ataupun luar negeri, dan juga bagi mahasiswa-mahasiswa baru, karena mereka pasti akan penyesuaian ya dengan lingkungan baru, universitas yang baru, bahkan di kota yang baru seperti itu. Makanya kenapa kontrak waktu tinggalnya adalah 12 bulan atau 1 tahun ini. Nah, tetapi dulu itu boleh diperpanjang sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan. Maka dari itu aku bilang tergantung dengan kebijakan dari pengurus asrama ini dan juga minat dari penghuni asrama ini. Apakah ketersediaan kamarnya masih ada? Apakah peminatnya tinggi atau peminatnya rendah? Sehingga dapat diputuskan apakah kalian bisa tinggal lebih dari 1 tahun atau tidak. Jadi dikomunikasikan dengan pengurus asrama dan biasanya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua yang paling banyak ditanyakan adalah, berapa sih Kak biaya tinggal di asrama atau dormitory ini? Oke, karena dormitory putri ini juga baru ya. Sebelumnya itu sudah ada, tapi yang aku tempati ini adalah bangunan baru di mana baru berdiri tahun 2019 gitu ya. Jadi harganya berubah. Kalau teman-teman yang udah punya kenalan kakak tingkat atau mungkin keluarganya sendiri yang pernah tinggal di dormitory, mungkin harganya akan berubah dengan harga yang saat ini. Untuk aku sendiri saat ini atau terhitung tahun lalu ya, berarti aku tinggalnya itu harganya adalah 370.000 per bulan, atau misalkan setahun itu adalah 4.440.000. Nah, untuk pembayarannya sendiri itu langsung ya setahun, jadi nggak bisa kita bayarnya tuh kayak per bulan nyicil atau 2 bulan nyicil, itu enggak. Jadi nanti udah ada kontraknya, langsung bayarnya itu setahun gitu sebesar 4.440.000. Apakah nanti harga ini akan berubah atau tidak, aku juga kurang tahu. Nanti mungkin teman-teman bisa cek juga di websitenya asrama, yaitu di asrama.uner.ac.id. Di situ juga ada kontak yang bisa dihubungi ya teman-teman, mungkin nanti bisa bertanya apakah ada perubahan harga atau tidak. Nah, untuk sementara ini tuh nggak ada, harganya adalah 370.000 per bulan, itu per orang. Jadi kan dalam asrama ini kan
satu kamarnya diisi sama 3 orang. Nah, masing-masing itu bayarnya kalau misalkan per tahun ya berarti setiap anak adalah 4.440.000 untuk satu tahunnya, seperti itu. Nah, harga ini juga terhitung lebih murah, lebih ekonomis dibandingkan teman-teman tinggal di kos, tapi tentunya dengan fasilitas yang menyesuaikan gitu ya, karena pasti ada negatif positifnya gitu kan ya. Kalau misalkan teman-teman di kos, aku ngasih gambaran ya, kalau di Surabaya sendiri mungkin ya, dan tinggal di dekat dengan univ atau kampus, itu biasanya harganya lebih tinggi tergantung dengan fasilitas yang ada ya. Range harga dari mulai 600 sampai 700 ribu itu untuk kamar kos yang biasa ya, sampai ada yang berjuta-juta tergantung tadi ya fasilitasnya. Jadi kalau dihitung-hitung aja, misalkan kita ngambil yang terendah ya 600 ribu untuk kamar paling biasa di dekat kampus gitu ya. 600 ribu dikalikan dengan 1 tahun itu bisa sampai 7.200.000. Nah, dibandingkan dengan 4.440 tadi, itu pasti lebih ekonomis dan jauh lebih murah. Jadi bisa spend atau save uang itu buat kepentingan atau urusan yang lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu, asrama ini tuh dekat sama kampus A, kampus B, atau kampus C sih kak? Nah, oke, buat teman-teman yang belum tahu sendiri, Universitas Airlangga itu punya beberapa kampus ya. Nggak hanya di Surabaya, tetapi juga beberapa kota di Indonesia, seperti itu. Nah, untuk di Surabaya sendiri itu ada 3 kampus besar, yaitu kampus A, kampus B, dan juga kampus C. Mungkin di lain waktu aku bakal bikin ini ya, jalan-jalan di kampusnya Universitas Airlangga. Oke, jadi dormitorinya ini, baik dormitori putra ataupun dormitori putri, itu letaknya ada di kampus C atau di pusatnya Universitas Airlangga, yaitu di daerah Mulyorejo. Nah, tapi teman-teman yang kuliah di kampus A atau kampus B itu jangan khawatir, teman-teman tetap bisa kok tinggal di asrama ini. Apakah lokasinya berjauhan? Sebenarnya jarak antara Universitas A, B, C, maksudnya kampus A, B, C itu ya, itu nggak terlalu berjauhan kok sebenarnya. Nah, teman-teman itu bisa mengakses berbagai macam transportasi untuk menuju ke kampus-kampus teman-teman gitu. Misalkan teman-teman yang di kampus A atau kampus B kayak gitu, ataupun juga teman-teman yang di kampus C untuk menuju ke fakultas-fakultasnya itu bisa pinjem sepeda yang ada di asrama. Itu teman-teman tinggal menunjukkan KTP atau KTM dari teman-teman gitu kan. Itu udah ada fasilitasnya di asrama. Atau teman-teman juga bisa naik bis UNER atau yang namanya adalah bis flash. Nah, bis flash ini akan mengantarkan teman-teman dari kampus A, B, C itu dari pagi sampai malam, jadwalnya juga udah ada. Jadi teman-teman udah bisa menyesuaikan dengan jadwal kuliah teman-teman nantinya. Terus yang selanjutnya adalah pasti teman-teman bisa menggunakan mode transportasi ojek online. Nah, itu boleh kok masuk ke dalam lingkungan universitas atau lingkungan asrama ini, menyesuaikan dengan kepentingan dari teman-teman ini butuh cepet atau enggak gitu kan ya. Lalu teman-teman juga diperbolehkan membawa kendaraan pribadi, terutama sepeda motor ya, karena sepeda motor itu kan yang paling mudah untuk mobilisasinya. Jadi teman-teman gak usah khawatir buat yang kampusnya jauh dari kampus C, itu masih bisa mengakses berbagai macam mode transportasi menuju ke kampus. Pertanyaan yang keempat nih, banyak juga ditanyain. Kalau misalkan kita tinggal di asrama atau dormitory ini, temennya itu boleh milih sendiri nggak sih kak? Atau temennya bakal dicampur? Jawabannya adalah tergantung juga. Kalau dulu waktu aku daftar, apabila jumlah kamarnya masih tersedia, misalkan satu kamar ini kan diisi sama 3 orang tuh, itu ada satu kamar yang kosong. Nah, kalian daftarnya tuh bareng-bareng sama satu teman kalian, satu universitas, satu prodi atau satu kota gitu yang kalian pengen sekamar nih. Daftarnya langsung bertiga. Biasanya itu bisa ditempatkan dalam satu kamar gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ini daftarnya sendiri kayak gitu, nggak dalam kelompok atau jumlah 3 orang tadi, biasanya dicampur dengan teman-teman dari fakultas yang lain atau program studi yang lain. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena di sini pasti banyak banget teman-teman ketemu sama teman satu jurusan atau satu fakultas kayak gitu. Jadi kan lebih enak ya malahan kalau misalkan prodi kita beragam dalam satu kamar, kita bisa saling sharing, tukar cerita kayak gitu. Terus juga di dormitory ini kan gak cuma diisi sama mahasiswa dari Indonesia aja, tapi juga ada mahasiswa dari internasional atau international student. Nah, tapi teman-teman ini nggak akan satu kamar sama international student, karena biasanya international student itu akan diletakkan dalam satu lantai, supaya itu juga untuk mempermudah ini ya, komunikasi, pertukaran
budaya atau bahasa kayak gitu. Tapi teman-teman juga bisa main kok di lantai itu. Jadi ada satu lantai tertentu yang dihuni sama teman-teman dari internasional kayak gitu. Nah, biasanya mereka juga akan ditempatkan dengan teman-teman internasional yang lain. Jadi mahasiswa Indonesia akan dengan mahasiswa Indonesia, mahasiswa internasional juga akan dengan mahasiswa internasional. Tapi kita tetap bisa berkomunikasi satu sama lain. Pertanyaan yang kelima, ini pasti juga banyak ditanyain ya. Ada jam malamnya nggak sih, Kak? Nah, namanya kita kan tinggal di lingkungan asrama, dormitory, universitas gitu kan ya. Pasti ada jam malamnya. Jam malam ini sebenarnya bukan untuk mengekang kita juga, tapi untuk menjaga kita. Apalagi tinggal di kota seluas sebesar Surabaya ini ya, dimana kota ini kan gak kalah metropolitannya sama ibu kota Jakarta gitu kan. Pasti kita juga jauh dari orang tua, jauh dari keluarga kayak gitu. Untuk keamanan, kenyamanan, dan melatih kita supaya lebih disiplin juga, itu ada jam malamnya. Jam malamnya itu adalah jam 10 malam. Itu udah cukup malam ya menurutku jam 10 itu, karena kalau lebih dari itu juga kita kalau di jalan juga nggak aman. Kalaupun tinggal di kontrakan ataupun tinggal di kos-kosan temen, misalkan kita nginep, itu biasanya ada tambahan harga kan yang dikasih sama pemilik kosnya. Jadi jam 10 malam itu sudah menyesuaikan juga dengan kegiatan dari mahasiswa. Biasanya kan mahasiswa di kampus itu ada yang ikut hima, ada yang ikut BEM atau ikut UKM kayak gitu ya. Itu menurutku udah cukup malam untuk jam malam yang disediakan sama dormitory ini. Pertanyaan yang keenam, boleh kan sih Kak kalau misalkan kita tinggal di dormitory tapi sambil kerja part time? Jawabannya itu boleh banget teman-teman, selama tidak mengganggu jam malam tadi ya, jam malam dari dormitory, dan juga tidak mengganggu jadwal kuliah kalian, tidak menyalahi peraturan dari universitas maupun dormitory. Itu sangat-sangat diperbolehkan untuk kalian mengambil kerja part time. Pertanyaan yang ketujuh, bayarnya itu langsung cash atau gimana Kak? Oke, bayar asramanya tadi sudah sempat aku singgung ya. Bayar asramanya itu jadi langsung. Kalau misalkan kalian tinggal di sini 1 tahun, ya bayarnya langsung 1 tahun itu sejumlah 4.440.000. Nah, bayarnya ini itu langsung, bisa secara transfer ataupun secara cash, tapi lebih direkomendasikan biasanya itu secara transfer sih. Jadi teman-teman nanti akan dikasih, kalau misalkan udah sepakat nih ya bakal tinggal di asrama, akan dikasih nomor rekening tujuan yang bisa kalian transfer kayak gitu. Jadi teman-teman langsung aja tinggal transfer di nomor itu jumlah nominal uang yang harus dibayarkan untuk masa tinggal di asrama ini. Pertanyaan ke-8, setelah tadi kita membahas berbagai macam seluk pikuk dan juga peraturan, pastinya kita juga harus tahu ya, gimana sih Kak cara daftarnya di asrama itu. Oke teman-teman, jadi bisa mengakses di asrama.uner.ac.id. Itu teman-teman di situ nanti akan ada kontak yang bisa dihubungi. Teman-teman bisa tanya untuk tata cara pendaftarannya lebih lengkapnya seperti apa. Namun di situ juga udah ada syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi untuk bisa tinggal di asrama. Yang pertama itu jelas ya, adalah mahasiswa aktif dari Universitas Airlangga yang dibuktikan dengan KTM ataupun bukti-bukti yang lain, seperti misalkan ada yang namanya cyber campus. Di situ kan ada status mahasiswa ya, aktif atau tidak, seperti itu. Terus yang kedua adalah mahasiswa yang domisilinya nggak asli dari Surabaya. Kalau Surabaya kan ya bisa pulang ke rumah gitu ya, pasti yang diutamakan adalah yang domisili dari luar Surabaya. Terus teman-teman juga ketika mau masuk di asrama ini akan diminta fotokopi. Fotokopinya tuh apa aja? Biasanya tuh ada fotokopi KTM, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, terus juga menunjukkan bukti sudah vaksin 2 kali kayak gitu. Terus juga ada surat bebas COVID, yaitu bisa rapid test ataupun swab PCR yang teman-teman miliki kayak gitu ya. Terus ada juga foto 3x4 ya 1 lembar. Terus sama nanti teman-teman akan menandatangani suatu surat kontrak tinggal di asrama ini itu selama 12 bulan yang ditandatangani di atas materai 10.000. Terus habis itu teman-teman juga sudah punya bukti bayar asrama selama 1 tahun atau masa tinggal teman-teman kayak gitu. Itu nanti juga akan diminta untuk divalidasi. Pertanyaan yang ke-9 tentang listrik nih. Apakah listriknya itu bayar lagi atau enggak Kak?
Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya video sebelumnya yang aku room tour dormitory itu, fasilitasnya memang bagus banget gitu kan. Dalam satu kamar itu udah ada AC-nya gitu kan. Kan dimana kalau misalkan kita ngekos aja nih, kalau misalkan pakai AC itu harganya bisa 1 jutaan lebih. Bahkan kalau di sekitar sini temanku pun itu ada satu kamar AC, dia sebulannya itu 1.600.000-an gitu ya. Tapi dengan fasilitas yang lain juga gitu kan. Nah di sini dengan fasilitas yang seperti itu, dengan harga yang aku bilang tadi 370 per bulan dan juga 4.440 per tahun, apakah masih ada biaya tambahan Kak buat listrik? Jawabannya untuk sementara ini enggak. Kenapa aku bilang untuk sementara? Karena untuk saat ini biayanya itu sudah tercover dengan jumlah uang asrama yang kalian bayarkan di muka tadi gitu ya. Apakah selanjutnya akan bayar atau enggak? Aku juga kurang tahu karena mulai awal tahun ini itu udah mulai dipasang di depan setiap kamar itu ada meteran listrik. Meteran listrik, kalian tahu kan meteran listrik? Nah, itu tuh kayak ada flash tap cardnya, dimana mungkin nanti itu akan ngisi saldonya itu di cardnya itu gitu kan. Nah, tapi untuk sampai saat ini itu belum berlaku gitu. Jadi masih sampai saat ini uang yang kalian bayarkan itu udah sekaligus dari pembayaran listrik kayak gitu. Seberapa banyak kalian menggunakan listrik juga ya udah yang kalian bayarkan itu. Tapi untuk selanjutnya mungkin akan ada perubahan, tapi juga belum tahu. Mungkin nanti bisa teman-teman lihat update-nya di website dari asrama ini sendiri. Pertanyaan yang ke-10 ini juga pasti bakal ditanyain ya, karena ini adalah kebutuhan dasar juga tentang cuci mencuci. Nah, kalau di asrama itu boleh nggak sih Kak kita nyuci sendiri atau harus laundry? Nah, setahu aku juga ya, dan ini udah ke peraturan pasti dari dormitoriku, dan juga aku tanya sama teman-temanku dormitori yang lain di kampus-kampus yang lain di Indonesia gitu. Kebanyakan adalah mereka memang tidak memperbolehkan untuk mencuci sendiri gitu. Pasti untuk pakaian yang besar atau pakaian-pakaian yang bisa kita pakai untuk kuliah atau untuk main atau untuk lain-lain itu pasti harus di laundry. Kita nggak bisa untuk nyuci sendiri karena tempat menjemurnya pun juga nggak ada gitu kan. Tapi untuk pakaian-pakaian, maaf sebelumnya, pakaian dalam itu nggak apa-apa kok, masih diperbolehkan untuk mencuci sendiri karena itu kan hal pribadi ya buat kita. Jadi itu masih diperbolehkan untuk mencuci sendiri. Tapi tadi untuk pakaian-pakaian yang lebih banyak jumlahnya, lebih besar, itu harus laundry. Nah teman-teman nggak usah khawatir juga, di dormitory ini itu ada jasa laundry, dan jasa laundrynya itu menurutku terhitung murah ya, tergantung dengan kebutuhan teman-teman gitu. Kurang dari 5.000 per kilonya kalau nggak salah itu, dan itu fasilitas yang disediakan dari dormitory ini. Tapi teman-teman kalau misalkan ada kenalan tempat laundry lain yang lebih murah itu juga boleh banget. Biasanya para penghuni di asrama ini itu caranya adalah dengan menghubungi pihak laundrynya gitu. Jadi laundrynya akan datang ke sini, kesepakatan hari apa gitu ya, misalnya hari Rabu sama hari Minggu misalkan kayak gitu ya. Jadi teman-teman udah mengumpulkan pakaian yang kotor, nanti dikasihkan ke laundrynya. Itu laundrynya ngambil ke dormitory maksudnya, terus teman-teman tinggal tunggu, nanti kalau udah selesai bakal diantar lagi kayak gitu. Jadi tetap aman. Pertanyaan yang ke-11, Kak, fasilitas yang ada di dalam asrama ini boleh nggak sih digunakan sama mahasiswa non penghuni asrama? Jawabannya adalah ada yang boleh dan ada yang enggak gitu ya. Untuk fasilitas-fasilitas yang ada di kamar, terutama di tempat penghuni asrama itu ya, mulai dari lantai 3 sampai lantai 11, itu nggak boleh dimanfaatkan atau dikunjungi juga dari mahasiswa non penghuni asrama gitu ya. Tapi untuk beberapa fasilitas masih diperbolehkan. Seperti misalnya di lantai 1 dan juga di lantai 2. Di lantai 1 dari asrama ini sendiri, teman-teman, nah nanti aku tunjukkan juga, itu ada mart, namanya adalah Albada Mart. Ada juga tempat fotokopi, ngeprint, alat-alat tulis kayak gitu. Itu juga punyanya Albada, itu boleh kalian manfaatkan. Nah di depannya itu tuh ada meja buat teman-teman santai atau belajar bareng, itu boleh. Terus juga nanti soon akan ada ATM, itu boleh dimanfaatkan oleh teman-teman non penghuni. Dan juga di lantai 2 yang waktu itu kalau teman-teman lihat juga di videoku itu ada gym gitu. Untuk gym ini kan karena sebenarnya alatnya nggak banyak ya, tapi
adalah ruangannya kayak gitu, atau teman-teman mau senam bareng kayak gitu, itu bisa. Dan di asrama ini juga biasanya setiap Jumat itu tuh diadakan ini senam bersama gitu. Jadi teman-teman yang non penghuni asrama juga bisa nih ikutan senam bersama setiap hari Jumat pagi biasanya. Kadang juga ada kelas kayak kelas Zumba atau kelas aerobik kayak gitu di ruang gym, itu boleh banget diikuti sama teman-teman non penghuni asrama. Lalu juga ada musola di lantai 2, itu bisa juga dimanfaatkan. Ada juga tempat belajar bersama, lalu ada kantin di lantai 2. Nah, kantin di lantai 2 ini boleh buat teman-teman yang misalkan capek habis kuliah gitu selama nggak bulan puasa ya, teman-teman bosan dengan makanan yang ada di kampusnya, terutama di ini fakultasnya gitu ya, mau nyoba makanan yang ada di asrama, itu boleh, itu ada di lantai 2. Yang nggak boleh di lantai 2 itu adalah fasilitas dapur, karena itu adalah untuk penghuni asrama. Dan yang terakhir, pertanyaan ke-12 adalah, boleh nggak sih Kak mahasiswa alih jenis itu tinggal di asrama? Oke, jawabannya itu boleh selama kamarnya masih tersedia gitu ya. Tadi kan aku udah bilang ya untuk prioritas-prioritas mahasiswa yang boleh tinggal di asrama ini. Oke, mungkin teman-teman juga belum tahu banyak ya tentang apa sih mahasiswa alih jenis atau jenjang. Jadi di Universitas Airlangga ini beberapa program studi itu ada namanya program alih jenis gitu, dimana teman-teman dari D3 itu menuju ke S1 gitu. Ada di keperawatan itu, di keperawatan itu teman-teman dari D3 mau lanjut ke S1 keperawatan itu ada. Nah itu namanya adalah mahasiswa alih jenis atau alih jenjang kayak gitu kan. Nah itu diperbolehkan banget selama kalian memenuhi persyaratan yang ada dan juga tadi kamarnya masih tersedia. Biasanya sih disediakan kamar khusus ya, maksudnya jumlah unit khusus untuk teman-teman yang alih jenjang, terutama juga mahasiswa profesi nih. Aku kan di sini bukan mahasiswa ini ya yang baru banget dari SMA menuju ke universitas gitu kan, enggak gitu ya. Aku kan adalah mahasiswa baru tapi baru profesi gitu. Jadi aku mahasiswa profesi. Nah, teman-teman di sini juga mungkin tahu beberapa program studi terutama di Universitas Airlangga ini ya, ada namanya profesi, yaitu untuk mengambil gelar lebih lanjut. Biasanya teman-teman yang kesehatan seperti keperawatan, kedokteran gigi, kedokteran hewan, apoteker dan juga bidan. Nah, itu kan ada masa belajar tambahannya setelah lulus S1 akan ada profesi atau koas untuk mengambil gelarnya seperti itu kan. Itu sangat-sangat diperbolehkan untuk mendaftarkan ke asrama gitu ya. Teman-teman bisa chat atau kontak langsung narah hubung yang bisa dihubungi di website asrama itu sendiri. Nah, biasanya untuk kita-kita nih teman-teman yang tak alih jenjang ataupun teman-teman yang profesi itu kan sama, mas, peraturannya adalah 1 tahun atau 12 bulan. Entah itu lebih sebentar, biasanya itu kan kita profesi kan lebih dari 1 tahun gitu ya. Tapi teman-teman gak apa-apa, masih bisa memanfaatkan, terutama yang praktiknya misalkan di tempat-tempat dekat sini, karena di dekat kampus, terutama di kampus C ini kan ada beberapa fasilitas kesehatan ya, seperti rumah sakit Universitas Airlangga sendiri gitu, puskesmas yang ada di sekitarnya, lalu juga ada klinik dari milik Universitas Airlangga sendiri. Kalau misalkan lokasinya pasti dekat situ, lumayan kan kalau misalkan teman-teman tinggal di asrama ini sendiri. Walaupun teman-teman tempatnya juga lumayan jauh, mungkin ya seperti aku kadang-kadang juga dinasnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo gitu, ataupun di rumah sakit yang lain, ataupun tempat-tempat praktek yang lain. Itu tetap worth it kok kalau misalkan teman-teman tinggal di asrama ini. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan kita semua. Nah, itu tadi aku udah menjawab berbagai macam pertanyaan yang teman-teman kasih di kolom komentar videoku Room Tour Dormitory sebelumnya. Mungkin masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Kalau misalkan di video ini teman-teman juga masih belum terjawab rasa penasarannya, teman-teman boleh kok kontak aku di Instagram aku, Helvi Zakia. Bisa di DM, tapi mungkin jawabnya juga nggak akan cepet ya, karena aku juga nggak terlalu sering buka Instagram, tapi nggak terlalu sering kayak gitu ya. Nanti akan aku bantu untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab di video ini, seperti itu. Nah, demikian sesi tanya jawab tentang dormitory Universitas Airlangga buat teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa. Biasanya kita bilang ini nih kalau mahasiswa Universitas Airlangga, calon kesatria Airlangga yang mau atau berminat untuk tinggal di dormitory atau asrama ini. Semoga sangat membantu
menjawab rasa penasaran kalian tentang dormitory ini ya. Oke, dan juga buat teman-teman yang masih berjuang mungkin untuk mencari universitas, nggak apa-apa. Kita semua sama-sama berjuang, ada jalannya dan juga ada porsinya masing-masing seperti itu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Kalau misalkan kalian punya request tentang video-video yang mau aku buat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dadah semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.